Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dirahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya bersalawat dan salam kepada baginda Rasul kelak nanti di yaumil mahsyar, termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tak terasa waktu begitu cepat berputar. Serasa baru aja keluar Ramadan, udah Anda di ambang Ramadan. Tepatnya ini hari ke-23 bulan Sya'ban. Kalau Sya'bannya 29 hari, 7 hari ke depan masuklah kita Ramadan. Tapi kalau Sya'bannya 30 hari, maka nanti 8 hari ke depan masuklah kita pada bulan Ramadan. Kita nggak punya ilmu kemampuan untuk tahu kapan masuk Ramadan. Makanya Allah tawarkan lewat surat Al-Anbiya di ayat yang ke-7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada yang tahu terhadap apa yang kamu tak tahu. Itulah namanya alim ulama. Oleh pemerintah kita, ulama itu dikumpulkan dan diminta oleh pemerintah, para tuan-tuan ulama, dengan ilmumu tolonglah coba tetapkan dan cari tahu kapan datang Ramadan. Bila dapat hasilnya, maka serahkan sama kami umumkan lewat Menteri Agama. Bila nanti ulama sudah berkumpul, dapatlah hasil daripada ijtihad mereka itu bahwasanya misalkan Kamis masuk Ramadan. Kita yang nggak punya ilmu, maka kita sami'na wa atokna, ya ikut patuh saja. Jangan pula ada yang mengatakan kayak-kayaknya belum masuk ini. Bagaimana hasil ilmu mau dibantah dengan kalimat kayak-kayaknya? Enggak boleh. Menurut aku belum masuk nih. Siapa kali dia? Suatu hasil ilmu boleh nggak dibantah? Boleh. Tapi dengan ilmu. Jangan pakai sentimen like and dislike. Kalau dia ilmu, bantah pakai ilmu. Satu contoh, dokter ahli kandungan berbeda pendapat dengan dokter ahli kandungan tentang masalah janin. Boleh nggak? Boleh, ladang ilmunya. Kalau lah dokter ahli kandungan berbeda pendapat dengan insinyur bangunan tentang masalah janin, boleh nggak? Ya nggak bisa, nggak sama ahlinya. Maka kalau ulama sama ulama beda pendapat, silakan saja. Itu ladang liat. Imam Malik beda dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i beda dengan Imam Ambali. Silakan. Karena kita tak punya kapasitas yang ngikut kepada yang kita yakin. Oh, tapi kan Ustaz, sempat terjadi bedalah. Ulama A bilang Kamis misalkan, ulama B bilang nanti namanya Rabu. Maka apa kata Nabi? Idza ikhtalaftum fil amri. Kalau kau terjadi beda pendapat pada satu urusan, fajba'u, ikuti aswa'al a'zam, yang paling banyak. Ma'ahlihi, tapi di situ ada ahlinya. Nggak bisa banyak tapi nggak ada ahlinya. 10 ulama
berselisih pendapat dengan 100 insinyur dalam masalah kunut subuh. Ikut mana kita? Tapi 100 insinyur ini, kena nggak ahlinya. 100 ulama berselisih pendapat dengan 10 insinyur dalam konstruksi pembangunan jembatan. Ikut mana? Ikut insinyur. Coba ulama ya, tumbanglah debatannya. Makanya ini artinya yang tidak punya ilmu ikut kepada yang punya ilmu. Bila sudah dapat nanti hasilnya, samikna watwana. Terjadi beda lagi. Oh si Polak, kalau terjadi perbedaan, maka konsepnya adalah lana a'maluna walakum ahmalukum. Amal kami, amalmu, amalmu. Jangan bertikai, beda boleh, pecah jangan. Kita suka tahu. Orang nggak suka tahu. Marahkah kita sama yang nggak suka tahu? Ya kan tidak, itu hati ya. Jadi ini artinya kepada kita semua, sabar saja, Ramadan pasti datang. Tapi yang belum pasti, kita masuk atau tidak ke Ramadan. Itu yang belum pasti. Makanya kata orang-orang bijak begini, Baidatul yaum khairum minat dajajatil god. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Memang ayam tuh lebih mahal dari telur, tapi dia besok belum pasti. Telur tuh lebih murah, tapi dia pasti. Sesuatu yang pasti lebih utama dari yang belum pasti, walaupun itu mahal. Makanya Ramadan belum pasti kita masuk. Sa'ban udah pasti kita di dalamnya. Maka cara yang paling bijak, manfaatkan dulu nikmat Sa'ban ini sambil berharap mudah-mudahan masuk kepada bulan Ramadan. Oh nanti Ramadan tiap malam aku tahajud lah. Oh nanti Ramadan tiap hari aku sedekah lah. Oh nanti Ramadan 1 hari 2 juz aku baca Quran. Nanti Ramadan, Sa'ban nggak peduli dia. Tak sampai umurnya 2 hilang. Sa'ban melaya, Ramadan nggak dapat. Maka hidup yang bijak itu manfaatkan yang ada sambil bercita-cita kepada yang belum ada. Jangan yang ada ditinggalkan. Ambil contoh, di depan mata saya air putih. Pasti atau belum pasti? Pasti. Jus pokat, pasti atau belum pasti? Cuman contoh Pak, contoh. Ya, pokat yang mulai pasti. Mungkin nanti siap ngaji ada pokat lah contoh. Misalnya, misalkan, ya kan? Ini nggak mau saya minum, saya tinggalkan. Ternyata nggak dapat pokat. Ini sudah hilang, pokat nggak dapat, 2 kali rugi. Bagus dimanfaatkan dulu yang ada sambil berharap yang belum ada. Andai kan yang belum ada nggak ada masalah, sudah dapat air putih. Itu contoh tuh. Makanya kita maaf ya, payah kali bersyukur itu sebabnya. Yang dikasih nggak dipikirkan, yang belum dikasih capek dipikirkan, stres. Ya kan? Kaki berjalan nggak dipikirkan, mobil belum terbeli dipikir-pikirkan, ya gila tuh gak ujungnya. Padahal yang dikasih lebih kepada dia dipikirkan. Sehebat-hebatnya mobil mewah, pangkatnya cuma garasi kok. Nggak bisa bawa kita ke kamar mandi kok. Tetap hidup manusia 95% bertopang pada kakinya. Betul gak? Apa arti mobil mewah kalau kaki sudah lumpuh? Nggak guna. Tapi kaki berjalan, itu nikmat luar biasa. Orang yang mampu melihatnya ada, ya pandai bersyukur kepada Allah. Tapi orang yang melupakan yang ada, itulah banyak ngupat, lupa dia bersyukur. Makanya kita dikritik Allah kan 31 kali kan. Rajin kita baca tuh surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang mau kau ingkari. Sudah jelas mata 2, hebatnya luar biasa. Jendela dunia ini. Kalau rumah gak punya jendela, mau lihat kemana kita? Tapi punya mata, bisa lihat semuanya. Makanya ditawarkan 1000 triliun pun, kalau 2 bola mata diambil gak akan mau kita. Lebih hebat mata dari uang. Tapi kadang-kadang yang punya mata tak menghargai nikmat mata itu. Mana buktinya? Berkali matanya dibawa baca Quran. Kadang-kadang HP 8-10 jam terbuka terus. Tapi Quran selembar payah kali dibuka. Itulah kekufuran kita terkadang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Ramadan mau datang sebentar lagi, makanya Allah panggil kita semua lewat Al-Baqarah 183. Ini kan puasa Ramadan ini kan diperintahkan Allah kan turunnya tahun 2 Hijriah. Tepatnya kapan Ustaz? Bulan Sya'ban. Jadi bulan Sabar tahun 2 Hijriah turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai, itu harfun nida, huruf panggilan. Jadi Allah yang manggil ini. Kalau bahasa kita kan, we, he, itu kan panggilan. Dalam bahasa Arab, ayuha, itu namanya bentuk panggilan. Ya ayuha, hai, berarti yang memanggil Allah. Awak diundang atasan, bangga. Ini yang ngundang langsung Allah. Siapa yang Allah undang? Alladzina amanu. Ini kaji sedikit. Alladzina amanu artinya orang yang beriman. Betul ya? Kenapa ayat ini tidak memakai ya ayyuhal mu'minun? Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Adakah bedanya mukminun dengan aman, alladzina aman? Orang beriman dengan orang yang beriman ada beda. Di mana bedanya? Nah, contoh penyanyi sama orang yang menyanyi. Ada beda? Penyanyi sama orang yang menyanyi. Kalau penyanyi ahli, betul ya? Kalau orang yang menyanyi mau ahli nggak ahli nyanyi dia. Makanya kalau mukminun orang yang udah beriman, udah duduk iman. Tapi alladzina aman orang yang beriman, baik imannya sedikit atau imannya banyak masuk dalam kategori alladzina aman. Berarti artinya, kau yang punya iman, secuil pun imanmu kena panggilan Allah dalam puasa. Makanya orang yang mu'allaf nggak ada alasan nggak puasa. Sebab apa? Ada imannya. Orang yang baru kenal agama nggak ada alasan nggak puasa sebab ada imannya. Maka alladzina amalu, imannya mau sedikit, imannya mau banyak, yang penting masuk dalam panggilan ini. Maka kalau sempat Allah katakan ya ayyuhal mu'minun, mu'allaf nggak kena pandai jadinya. Itulah indahnya bahasa Quran itu Kak. Lalu kata Allah, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Di situ ada asyam, ada syam, ada saum. Di Quran ada kata saum, ada kata syam. Ada enggak? Contohnya surah Ar-Rahman. Itu ayat berapa saya lupa tuh. Terus ada inni nazartu lirrahmani sauma falan ukalliman nasa insiya. Apa kata Maria? Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk saum, tidak bicara kepada manusia. Maryam saum tapi makan dia. Arti saum di situ menahan bicara. Berarti saum satu sifatnya umum. Kalau saum itu masih umum, bisa menahan bicara, bisa saum makan daging, bisa saum makan jengkol, bisa saum tidak namanya itu nge-gym, bisa saum namanya nggak naik sepeda motor, saum. Setiap yang ditahan namanya saum. Masih umum. Tapi kalau asyam itu khusus. Ada tata caranya, ada yang ditahan, ada batas-batasannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Itulah namanya syam. Maka saum umum, asyam khusus. Yang kedua, saum berbentuk tunggal. Syam berbentuk jamak. Maka kalau Bapak pasang niat puasa. Nawaitu syam apa nawaitu saum? Saum kan? Ayatnya syam. Yang dipakai saum. Kenapa? Karena puasa itu per hari, bukan per bulan. Puasa itu per hari, bukan per bulan. Yang per bulan tuh gajian, bonus ya kena itu beli bulan. Tapi kalau puasa itu per hari. Makanya orang kalau niat puasa 1 bulan penuh, 1 bulan unden ya, sengaja aku puasa pada Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala kedak. Tiap hari dia nggak berniat puasa terus, batal hukum puasa. Saya mau tanya, niat puasa batal sampai kapan? Putusnya niat puasa sampai kapan? Putus niat puasa. Hah?
pas buka. Apabila kita buka, baik sebelum matahari terbenam atau sudah terbenam matahari, asal kita buka, batal hukum puasa. Berarti batal hukum niatnya. Maka niat puasa itu dari subuh sampai maghrib. Bila maghrib masuk, batallah puasanya dengan dia minum. Maka niatnya batal. Besok mau puasa lagi, niat lagi enggak? Makanya amal itu, niat itu per amal, bukan per bulan. Niat sholat asar tadi, niat sholat asar. Kapan putusnya? Salam kah? Salam putus dia. Nanti mau sholat lagi, niat lagi. Makanya kata Nabi, malang yubayyit bisyar fala syiyamalahu. Siapa yang enggak berniat di malam hari pas puasa Ramadan, tidak ada puasa untuknya. Berarti yang niat sebulan boleh, tapi tetap wajib niat tiap malam. Itu dia. Jadi untuk apa Ustaz niat tiap malam, niat sebulan? Satu, niat sebulan, mana tahu umur nggak panjang. Lalu meninggal di tengah Ramadan. Mudah-mudahan sebulan penuh pahalanya dapat. Udah niat itu sebulan. Ya kan? Yang kedua, ini pendapat Imam Malik. Niat sebulan itu, tapi tetap wajib niat tiap malam. Andaikan, kata Imam Malik, andaikan suatu malam dia lupa berniat, maka terbantulah ditutupi dengan niat yang sebulan itu. Itu pendapat Imam Malik. 3 mazhab tetap mengatakan tidak sah. Tapi kalau Imam Malik mengatakan sah. Tapi tetap tiap malam wajib niat. Tiap malam wajib niat. Beda kalau niatnya niat puasa sunat. Kalau niat puasa sunat, lewat malam pun, jam 10 pagi pun sah. Selama dari masuk subuh sampai dia pasang niat, belum ada perbuatan dia yang membatalkan puasa. Jam 7 makan lontong 2 piring. Jam 10 pasang niat puasa sunat dia. Itu udah nggak betul lagi. Udah kenyang dia, kemana pula. Nanti ya. Nih, wajib kepadamu berpuasa. Lalu kita pantah. Ikut puasa-puasa pula lah kita. Allah jawab, bukan kau saja yang kusuruh puasa. Tapi orang sebelum kamu pun kusuruh puasa. Artinya apa? Satu perintah, kalau kena untuk semua orang, perintah itu jadi berat atau ringan? Gimana, Pak? Satu perintah, tapi untuk semua orang kena semua. Perintahnya berat atau ringan? Ringan. Coba satu perintah, kita rame kayak gini. Cuman satu yang kena, ya berat lah. Makanya puasa Ramadan lebih ringan daripada puasa sunat. Betul kan? Kalau puasa Ramadan, semua nggak ada makan. Tapi puasa sunat di Allah Senin Kamis, di kantor awak dah haus, samping pula minum teh manis dingin pula dia, ya Allah. Di samping pula makan ayam rendang pula, ya Allah. Apa nggak naik selera? Tapi kalau puasa Ramadan, semua ngalaminnya. Makanya di Aceh Tamiang, kenapa mereka kuat sabar menghadapi musibah? Karena yang kena semua. Coba satu orang, susah itu. Makanya kata Allah, bukan kau saja yang kusuruh puasa, tapi orang sebelum kamu pun kusuruh puasa. Berarti pertanyaannya, adakah orang sebelum kita puasa? Ada. Wajib. Wajib. Bagaimana wajibnya? Buka dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Dikutip itu hadis tadi Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, kemudian Mu'az bin Jabal, Imam Aqo. Apa dikatakan? Puasa umat dulu setiap bulan. Jadi orang dulu tuh sebelum kita, ada Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, itu puasanya tiap bulan. 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari. 12 bulan 36 hari. Itulah syariat terdahulu. Datang ini ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ini datang puasa Ramadan, syariat Nabi terdahulu gugur. Tapi di Islam menjadi amalan sunat, itulah dia yaumul bid. Makanya puasa orang dulu per bulan 3 hari. Berarti 12 bulan 36 hari. Maka datanglah ini puasa Ramadan. Itulah dia cuma sebulan penuh. Bisa 29, bisa 30 hari. Ujung ayatnya, siapa yang butuh puasa? Ternyata kita yang butuh, bukan Allah. Maka kata Allah, la'allakum tattaqun.
agar kau menjadi orang yang bertakwa. Maka target paling tinggi orang puasa, target tertingginya menjadi orang takwa. Apa takwa? Takwa itu kan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Apa cara atau syarat untuk bisa bertakwa? Harus punya rasa takut kepada Allah. Kalau nggak punya takut sama Allah, susah menjalankan perintah Allah. Ambil contoh ya. Kita jalan di jalan raya, lampu merah nyala. Di bawah lampu merah itu ada Pak polisi berdiri. Lampu merah nyala. Saya cuma tanya, berhenti atau terobos? Berhenti. Kenapa nggak terobos? Ada polisi. Jalan nanti kita agak sepi jalan. Lampu merah nyala, polisi nggak ada. Terobos atau berhenti? Itu padahal merah itu berhenti. Kenapa? Hilang rasa takut. Tapi orang puasa hebat galib. Siang terik, panas, haus, lapar. Di rumah sendiri nggak ada orang. Makanan ada, minuman es ada. Saya tanya, makan, minum atau nggak dia? Minum kah tuh Pak? Sedikit aja nggak? Kan nggak ada yang tahu Pak. Kan nggak ada yang tahu. Oh, itulah yang paling hebat. Ada Allah. Maka orang puasa, dikit-dikit ada Allah. Tapi kalimat ini kadang-kadang nggak keluar. Ketika orang nggak menggosip, nggak keluar. Ada Allah. Ketika ada orang mau korupsi, nggak ada tuh. Ada Allah. Coba yang mau korupsi, ada Allah. Nggak jadi. Yang mau kena suap, ada Allah. Nggak jadi. Yang mau berzina, ada Allah. Nggak jadi. Makanya orang puasa gampang kali menjalankan perintah Allah. Sebab dia merasa sangat dekat dengan Allah. Dikit-dikit ada Allah, ada Allah. Makanya dimanapun dia berada, di tempat yang sepi pun dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang puasa itulah yang membutuhkan puasanya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat sampai kita ke Ramadan, dan ujung ceramah Ramadan anugerah terbesarnya adalah menggugurkan semua dosa. Man shoma ramadana imana wa ihtisaba kharaja min dzunubihi kayaumin waladat ummu. Siapa berpuasa dengan iman dan mencari ridha Allah, semua dosanya keluar seperti anak terlahir daripada rahim ibunya. Satu. Yang kedua, man qoma ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, tarawih, qiyam, maghrib, isya berjamaah, dia baca Quran, maka kata Allah, kata Rasul, semua dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan ibaratlah namanya sungai. Orang datang ke sungai adalah untuk mandi. Pertanyaannya, apakah semua orang ke sungai mandi? Ada yang datang ke sungai cuma ngintip-ngintip orang mandi. Itulah bahasa lamanya kenjiru keten jarak jauh kan. Wah, ngintip. Nggak mandi dia, ulang kotor lagi. Nah, sama masuk Ramadan udah nggak puasa, cuma nanya-nanya orang puasa saja. Puasa Wak, ya puasalah. Puasa Bu, puasa. Aku orang Muslim, kok puasa? Enggak, kok nggak puasa kau? Belum balik, udah 50 tahun belum balik juga. Aneh deh. Yang kedua, datang orang ke sungai, nyempung. Bukan mandi, buang kotoran di sungai. Makin kotorlah sungai itu, masuk Ramadan. Dia udah nggak puasa, malah maksiat. Udah nggak puasa main judi, udah nggak puasa mabuk, udah nggak puasa pula mencuri. Yang paling kurang ajar, udah nggak puasa pula dia jual mercun pula dekat masjid. Wih, datang anak-anak beli mercun, itu yang paling bahaya. Anak-anak main mercun dekat masjid pula. Ya kalau imamnya muda, hatinya jantungnya kuat. Imam tua cemana itu? Main mercun dekat masjid apa nggak bahaya wa imam? Idas sama fakarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujjirat. Tuhan. Wah, lupa wa imam kon. Yang belakang nunggu wah apa lah ini Allah. Kena air panjang dipakainya. Wah, disambung orang belakang pula. Wah, gawat nih, rusak. Itulah gara-gara udah nggak puasa, ganggu orang puasa pula. Yang ketiga terakhir, masuklah ke sungai, mandi dia. Dari kepala sampai kaki, bersihkan. Keluar sungai bersih. Itulah orang masuk Ramadan, sadar diri dia. Betul-betul dia puasa. Segala yang wajib dikerjakan. Yang sunat diperbanyakkan. Yang haram ditinggalkan.
terus introspeksi diri, taubat istighfar, mudah-mudahan keluar dari sungai. Inilah orang-orang yang dikatakan Nabi, luntur semua dosanya seperti anak terlahir daripada rahim ibunya. Enak aja kita saudara ini, pas sudah 5 kurang 15 menit, ya kan? Durasi ya, durasi. Makanya tancap aja ceramah nih kan. Biasa awak lepas-lepas dia. Kan Pak. Anda mau tanya silakan satu orang boleh? Udah lah Ustaz, cukup lah Ustaz. Sore kali pun Pak Ustaz. Ada mau tanya Pak? Ada? Nggak ada ya? Ada. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah kasih taufik hidayah. Mudah-mudahan kita bisa puasa Ramadan dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa fahma wasi'ah wa amalan maqbula wa dhunuban maghfura wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi sihhati wa afiyati wa salama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.